Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulinda Kusmaningrum. Saya dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran air, tanah, dan udara, beserta dengan penanggulangannya. Pertama, pencemaran air yaitu masuknya bahan tercemar yang berasal dari limbah industri dan limbah rumah tangga dan lain-lain. Yang kedua, pencemaran tanah. Bahan pencemaran tanah dibagi menjadi dua, yaitu biodegradable dan non-biodegradable. Yang ketiga ada pencemaran udara. Zat pencemaran udara diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu zat butiran partikel seperti debu dan asap. Yang kedua, zat pencemar berupa gas yang hanya dapat dirasakan melalui penciuman atau akibat langsung. Selanjutnya, cara penanggulangan pencemaran air. Yang pertama yaitu menggunakan sabun atau deterjen yang ramah lingkungan. Yang kedua, mengolah limbah industri sebelum dibuang ke perairan. Ketiga, tidak membuang sampah ke dalam perairan. Keempat, tidak membuang sisa pestisida ke dalam perairan. Kelima, serta rutin membersihkan perairan. Yang selanjutnya, penanggulangan pencemaran tanah. Yang pertama yaitu membuang sampah sesuai dengan golongannya, anorganik atau organik. Yang kedua, sampah organik dibuat menjadi pupuk kompos. Yang ketiga, mendaur ulang sampah. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencemaran lingkungan. Selanjutnya, penanggulangan untuk pencemaran udara, yaitu tidak membakar sampah di pekarangan, membuat taman kota, mengurangi bahan bakar fosil, mencegah penebangan hutan yang tidak disertai dengan reboisasi atau penanaman kembali. Yang terakhir, menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan seperti biodiesel, bioetanol, dan gas alam. Nah, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa, mahasiswa semester 3 Politeknik Negeri Cilacap, Prodi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Saya dari kelas TPP 2C dengan nomor mahasiswa 19010724 dengan mata kuliah Teori Bioremediasi, dosen pengampu Bapak Oto Prasetya SPMSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara meminimalisir pencemaran air, udara, dan tanah. Yang pertama, cara meminimalisir pencemaran air. Pertama, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 2. Menjauhkan sumber polutan dari sumber air. 3. Tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air. 4. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. 5. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. 6. Tidak menggunakan pestisida dengan berlebihan. 7. Tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya yang berlebihan. 8. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. 9. Mengelola sampah dengan baik. 10. Instalasi pengolahan limbah atau IPAL. 11. Reboisasi. Selanjutnya, cara meminimalisir pencemaran udara. Pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 2. Hemat energi seperti menggunakan air conditioner atau AC seperlunya. 3. Membeli produk daur ulang. 4. Menggunakan produk yang sustainable. 5. Menanam pohon. 6. Berjalan, bersepeda, atau memanfaatkan transportasi umum. 7. Menghentikan kebiasaan merokok. 8. Tidak membakar sampah. 9. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. 10. Membangun cerobong asap yang tinggi. Selanjutnya, cara meminimalisir pencemaran tanah. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. 2. Memilih sampah mana yang dapat didaur ulang ataupun yang tidak. 3. Selalu mengolah limbah industri sebelum dibuang. 4. Menggunakan kembali atau mengolah kembali sampah yang sulit terurai. 5. Mengurangi penggunaan pupuk sintetik dan bahan kimia untuk pemberantasan hama seperti pestisida. 6. Mengurangi penggunaan bahan yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme atau non-biodegradable. 7. Melakukan bioremediasi dan remediasi. 8. Melakukan reboisasi. 9. Penambahan kapur pada tanah agar pH asam berkurang. Demikian PowerPoint yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Rizkyani dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus aktual pencemaran udara di dalam perkotaan dan di dalam ruangan. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Nah, pencemaran udara di dalam perkotaan untuk mengatasi permasalahan tersebut mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama, mengurangi kendaraan bermotor. Kita bisa gunakan transportasi publik, memelihara lebih banyak tanaman, menghentikan kebiasaan merokok, menjaga rumah tetap bersih, tingkatkan kesadaran diri kita dan kepada masyarakat. Ada 3 prinsip yang harus kita lakukan dalam memperbaiki kualitas udara di dalam ruangan. Yang pertama yaitu mengurangi polusi udara di dalam ruangan. Kedua yaitu menambah atau memperbaiki ventilasi ruangan. Yang terakhir yaitu menggunakan pembersih udara. Contohnya, secara rutin kita bisa melakukan cara rutin membersihkan lantai rumah serta menjaga kelembapan ruangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pencemaran di air. Pada pencemaran di air, kita bisa dengan cara mengatasinya membuat instabilisasi. Pembuatan kolam stabilisasi. Yang kedua yaitu membuat instalasi pengolahan air limbah. Selanjutnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan dan menjaga kualitas air sungai. Dan yang terakhir yaitu menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Lalu pencemaran pada tanah, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari dalam pencemaran tanah? Yaitu kita harus melakukan bioremediasi atau pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan bakteri. Kedua, kita bisa dengan cara remediasi, yaitu kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Lakukan reboisasi. Reboisasi dapat berfungsi untuk mengurangi pencemaran tanah sekaligus pencemaran udara. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Eka Pradana. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Ya, di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi pencemaran air. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan dan selalu membuang sampah pada tempat yang tepat. Nah, jika tempat sampah tidak ada di sekitarmu, sampah bisa dibawa pulang dan ditaruh di tempat sampah di rumahmu atau di rumah kita. Lalu, gunakan air dengan bijak. Jangan membiarkan air keran mengalir saat sedang tidak digunakan. Selain itu, mengurangi jumlah air yang digunakan saat mencuci dan mandi juga merupakan salah satu cara mengatasi pencemaran air. Lalu, tidak membuang bahan kimia, minyak, zat, dan obat-obatan ke wastafel atau toilet untuk menghindari dampak pencemaran air. Lalu, gunakan plastik yang lebih cepat terkomposisi untuk membungkus. Plastik semacam ini lebih ramah lingkungan dan tanah. Tidak terlalu sering menggunakan pupuk dan pestisida untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Penggunaan bahan-bahan ini akan meninggalkan residu di tanah yang kemudian terbawa ke dalam air, ke badan air. Penumpukan residu ini selain menyebabkan kematian biota perairan karena keracunan, juga dapat mengakibatkan eutrofikasi dan membuat populasi alga dan eceng gondok meludak di daerah perairan. Selanjutnya, untuk pencegahan dan penanggulangan untuk pencemaran di tanah. Sebelum membuang ke tanah, senyawa sintetis seperti plastik sebaiknya diuraikan terlebih dahulu, misalnya dengan dibakar sebelum membuang sampah di tanah. Untuk bahan-bahan yang dapat didaur ulang, hendaknya dilakukan proses daur ulang seperti kaca, plastik, kaleng, dan sebagainya. Menimbulkan kesadaran pada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, itu hal yang paling penting untuk
menanggulangi pencemaran di tanah. Sebelum dibuang, sampah harus dipisahkan antar sampah organik dan sampah anon-organik. Lalu limbah deterjen sebaiknya jangan membuang ke tanah, tetapi ditampung ke dalam bak penampung, selanjutnya dilakukan pengendapan, penyaringan, dan penjernihan. Penggunaan pestisida dengan dosis yang telah ditentukan. Gunakan pupuk anorganik secara tidak berlebihan pada tanaman untuk menghindari pengikisan lapisan humus oleh air hujan. Dapat dilakukan dengan menjaga kelestarian tanaman. Selanjutnya itu untuk cara mencegah pencemaran udara. Yang pertama, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, terutama yang mengandung asap serta gas-gas polutan lainnya, agar tidak mencemarkan lingkungan. Melakukan penyaringan asap sebelum asap dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerap polutan atau saringan. Mengurangi sistem transportasi yang efisien dengan menghemat bahan bakar dan mengurangi angkutan pribadi. Memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi udara tinggi karena salah satu kegunaan tumbuhan adalah sebagai indikator pencemaran dini, selain sebagai penahan debu dan bahan partikel lain. Mungkin itu saja untuk cara mengatasi pencemaran air, udara, dan tanah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Prati dari TPPL 2C dengan nomor mahasiswa 19010727. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menanggulangi pencemaran baik itu di tanah, udara maupun di air. Yang pertama yaitu di udara. Di udara itu terbagi dua, di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Untuk di dalam ruangan, kita bisa melakukannya dengan meletakkan tanaman penyerap polusi, tidak merawat di dalam ruangan, dan juga menggunakan pendingin ruangan atau AC. Jika di luar ruangan, kita bisa dengan meningkatkan kesadaran tentang bahayanya polusi, menanam pohon, dan juga mengurangi asap dari kendaraan bermotor. Untuk yang kedua yaitu pencemaran di air. Kita bisa menanggulanginya dengan cara yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai atau ke aliran air, mengurangi penggunaan deterjen atau bahan-bahan kimia lain, dan juga menggunakan air secukupnya. Untuk yang terakhir yaitu pencemaran di tanah. Kita bisa dengan membeli produk yang dapat terurai, itu sangat membantu kita menanggulanginya, atau biodegradable. Yang kedua itu menyimpan semua bahan-bahan kimia dalam wadah yang anti tumpah, dan yang ketiga usahakan tidak menggunakan pestisida karena pestisida sangat berbahaya bagi tanah, itu menimbulkan pencemaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Jayana dengan nomor induk mahasiswa 190107028. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknologi Rekayasa Kimia dan Lingkungan, program studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, semester ketiga. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir pencemaran air, pencemaran udara, kemudian pencemaran tanah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bioremediasi dengan dosen pengampu Bapak Oto Prasadi, SPI, MSI. Upaya untuk meminimalisir pencemaran air diantaranya tidak membuang sampah di sungai-sungai atau sumber air lainnya. Jadi banyak nih masyarakat kita yang belum menyadari akan pentingnya membuang sampah dengan tertib.
banyak orang yang masih membuang sampah rumah tangga mereka ke sungai. Padahal, sampah-sampah yang mereka buang akan mencemari ekosistem sungai dan apabila dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka akan menghambat aliran air sungai. Akibatnya akan terjadi banjir. Selain itu, air sungai yang telah ditumbuki sampah ini akan membuat sungai menjadi kotor, bau, dan berwarna, yang airnya tidak bagus untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, kita seharusnya tidak membuang sampah ya di sungai, agar tidak terjadi pencemaran air. Yang kedua, upaya yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir pencemaran udara diantaranya 1. Menanam pohon. Pohon yang ditanam di rumah mampu memperlambat udara yang tercemar agar tidak dibawa jauh oleh angin. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Hindari juga untuk menggunakan mobil dengan bahan bakar diesel karena mobil ini mengeluarkan lebih banyak nitrogen oksida. Yang ketiga, upaya yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir pencemaran tanah diantaranya 1. Membiasakan untuk memisahkan sampah-sampah organik dan anorganik. 2. Menggunakan pupuk atau pestisida dengan dosis yang sesuai karena jika hiperbola akan mencemari tanah. Dan yang terakhir, gunakan deterjen yang ramah lingkungan sehingga dapat terurai oleh mikroorganisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nuryanti. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap, program studi Sarjana Terapan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dari kelas 2C dengan MPM 19010729. Pada video kali ini, di sini saya akan memaparkan bagaimana sih upaya-upaya untuk meminimalisir pencemaran air, tanah, dan udara. Berikut penjelasannya. Yang pertama, upaya untuk meminimalisir pencemaran lingkungan perairan. Antara lain, kurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat menyebabkan pencemaran air, penggunaan deterjen yang ramah lingkungan. Yang ketiga, lakukan pengolahan limbah secara berkala. Dengan kita melakukan pengolahan limbah, bukan hanya lingkungan saja yang terjaga, tapi limbah-limbah tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk unit lainnya. Yang keempat, tidak mendirikan kawasan industri di dekat sungai atau sumber perairan lainnya. Hal ini sebagai antisipasi agar perairan tidak tercemari oleh limbah yang dihasilkan dari buangan industri tersebut. Upaya yang kedua yaitu meminimalisir pencemaran lingkungan tanah. Antara lain, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kurangi penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida yang berlebihan sangatlah berdampak buruk bagi tanah. Walaupun pestisida itu sendiri sebagai pembunuh hama bagi tanaman, namun hal ini akan menyebabkan tanah menjadi kering dan tidak subur. Yang ketiga, kurangi penggunaan kantong plastik. Kantong plastik merupakan salah satu sampah anorganik yang sangat sulit diurai oleh tanah hingga 1000 tahun lamanya. Yang keempat, lakukan pengolahan limbah, yaitu dengan cara memanfaatkan limbah organik untuk dijadikan pupuk, sedangkan limbah anorganik dapat didaur-ulang kembali untuk dapat dimanfaatkan kembali. Upaya yang ketiga yaitu meminimalisir pencemaran lingkungan udara. Antara lain, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, mulai melakukan penanaman pohon di area lahan yang kosong. Ada banyak sekali dari kita melakukan penanaman pohon. Selain pohon dapat memberikan kita oksigen untuk bernafas, pohon juga dapat mengurangi pencemaran udara yang diakibatkan oleh karbon dioksida, yaitu dengan menyerap CO2 untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, pembukaan pembangkit listrik tenaga alternatif seperti tenaga angin, ombak, matahari, dan air, yaitu untuk mengurangi emisi polusi yang diakibatkan dari pembangkit listrik tenaga berbahan dasar batu bara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, kesalahan ucapan maupun kesalahan tindakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Oktaviani, mahasiswi Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, kelas TPPL 2C, yang ber-NPM 1901070031. Pada video ini, saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan untuk meminimalisir pencemaran udara, tanah, dan air. Yang pertama, cara yang perlu dilakukan untuk meminimalisir pencemaran udara. Pencemaran udara dapat disebabkan karena adanya pemanasan global. Khususnya di wilayah perkotaan yang banyak kita temukan gedung-gedung serta rumah kaca dan rumah-rumah yang menggunakan alat elektronik yang mengandung freon seperti AC dan kulkas. Untuk memperlambat terjadinya pemanasan global dapat dilakukan dengan cara mengurangi pembangunan rumah kaca dan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan mengganti dengan bahan bakar alternatif. Masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu cara untuk meminimalisir pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena adanya limbah padat, sampah, penggunaan pupuk secara berlebihan, serta pembuangan zat pestisida yang berlebihan. Cara untuk mengatasi pencemaran tanah adalah dengan membuang sampah pada tempatnya, penanggulangan limbah industri, penghijauan, dan penggunaan pupuk, serta obat pembasmi hama yang tidak berlebihan. Dan yang terakhir, cara untuk meminimalisir pencemaran air. Banyak kita temukan pencemaran air sungai seperti limbah rumah tangga, sampah plastik, limbah pestisida, dan limbah pabrik. Cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pencemaran tersebut dengan disediakannya bak penampung untuk limbah rumah tangga dan bak penampung untuk limbah pabrik agar tidak dibuang langsung ke sungai dan mencemari air. Limbah tersebut harus sudah diolah dengan cara biologis, kimia, dan fisika. Dan cara yang kedua adalah menghindari penggunaan pupuk pestisida secara berlebihan serta mencegah supaya tidak larut ke danau atau sungai. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata maaf, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Sraudin Armandika dari Politeknik Negeri Cilacap, program studi D4 Sarjana 8 Rekayasa Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan nomor induk mahasiswa 1901070033. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi pencemaran air, tanah, dan udara. Cara untuk mengatasi pencemaran air, yang pertama, mengolah limbah cair industri dan rumah tangga sebelum dibuang ke perairan. Yang kedua, tidak membuang sampah ke perairan. Yang ketiga, tidak membuang limbah pestisida sembarangan ke perairan. Kemudian, cara untuk mengatasi pencemaran tanah. Yang pertama, memilah dan memilih sampah yang mudah terurai dan tidak mudah terurai. Yang kedua, memanfaatkan sampah organik sebagai bahan baku utama pembuatan pupuk kompos. Yang ketiga, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Yang keempat, penggunaan pestisida buatan diganti dengan pestisida alami. Yang kelima, mengolah limbah sebelum dibuang. Kemudian, cara mengatasi pencemaran udara. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, hemat energi. Yang ketiga, membeli produk daur ulang. Yang keempat, menggunakan produk sustainable atau produk yang berkelanjutan. Yang kelima, menanam pohon. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Risdiasari dari kelas TPPL 2C. Bagaimana cara untuk mengurangi pencemaran air, tanah, dan udara? Menurut saya, yang pertama yaitu adanya kesadaran terhadap lingkungan. Contohnya yaitu seperti tidak membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan pengundulan hutan. Yang kedua yaitu menggunakan peralatan dan bahan-bahan yang mencemari lingkungan secara bijak. Contohnya, mengurangi pemakaian bahan atau peralatan yang menghasilkan gas karbon dioksida. Yang ketiga, yaitu mengganti peralatan yang tidak ramah lingkungan dengan peralatan atau bahan yang ramah lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Bedasivana dari TPPL 2C dengan nomor induk mahasiswa 1902070553. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisirkan terjadinya pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara, tanah, maupun air. Langsung saja, yang pertama itu adalah upaya untuk meminimalisir terjadinya pencemaran udara. Itu dapat kita lakukan dengan berbagai cara, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih kendaraan umum. Kedua, mengurangi penggunaan CFC. Ketiga, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan juga batu bara, dan beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan, yaitu seperti energi panas bumi, energi panas matahari, energi angin, dan juga air. Kemudian memfilter gas ataupun asap yang keluar dari cerobong suatu pabrik agar lebih ramah lingkungan, dan tidak membakar sampah sembarangan, serta mencegah adanya penebangan liar dan juga melakukan rehabilitasi. Dan yang kedua itu adalah upaya untuk meminimalisir terjadinya pencemaran tanah. Dapat kita lakukan dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama adalah dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia atau pestisida dan beralih menuju pupuk organik ataupun pupuk kompos. Yang kedua, tidak membuang sisa deterjen ataupun sisa cucian ke tanah secara langsung, lalu membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos dan tidak menimbun sampah anorganik melainkan mendaur ulangnya. Yang ketiga itu adalah upaya untuk meminimalisir terjadinya pencemaran air. Dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, tidak membuang limbah industri maupun domestik ke saluran air ataupun ke sungai maupun laut, melainkan mengolahnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke perairan. Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan baik ke sungai maupun laut. Dan yang ketiga, mengurangi penggunaan pupuk kimia yang nantinya ditemukan akan kali dan sungai dan berakibat pada suburnya tanaman hama seperti eceng gondok. Dan semakin banyak eceng gondok yang tumbuh di suatu perairan, maka dapat mengakibatkan kandungan oksigen di dalamnya di dalam perairan tersebut juga akan semakin berkurang dan berakibat pada matinya sejumlah biota air yang berada di kawasan tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Oktaviana Sari dari kelas TPPL 2C. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya zat atau makhluk hidup, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun. Cara meminimalisir pencemaran lain antara lain, limbah industri rumah tangga dalam bentuk cair dialirkan ke dalam bak penampungan supaya tidak terjadi pencemaran pada sumber air. Sampah plastik, karet, serta kaleng dapat didaur ulang, menghindari penggunaan pupuk secara berlebihan untuk mencegah tidak ikut larut ke dalam danau ataupun sungai. Pada setiap pabrik harus memiliki bak pembuangan dan penampungan limbah sebelum dibuang ke sungai. Limbah tersebut harus sudah diolah dengan cara biologis, kimia ataupun fisika. Sebisa mungkin mencegah terjadinya kebocoran pada tangki yang digunakan untuk menyimpan minyak, pipa-pipa pengeboran minyak ataupun kapal tanker.
Cara meminimalisir pencemaran udara antara lain untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dapat dilakukan dengan meminimalkan serta memperlambat terjadinya pemanasan global yang dilakukan dengan cara mengurangi pembangunan rumah kaca dan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan mengganti bahan bakar alternatif, penghijauan di dalam jalan perkotaan, serta menggunakan filter pada asap pembuangan pabrik untuk menyaring karbon dioksida, meningkatkan dalam pemanfaatan energi matahari atau energi alternatif. Cara meminimalisir pencemaran tanah antara lain menghindari menggunakan pupuk secara berlebihan, menggunakan metode pembasmi hama secara biologis dengan menghindari penggunaan pestisida dan insektisida, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan pupuk serta obat pembasmi hama dengan sesuai. Penggunaan pupuk secara berlebihan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, selain itu juga dapat mengakibatkan punahnya organisme dalam tanah. Melakukan reboisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Puspita dari kelas TPPL 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran air, udara, dan tanah. Jika kita membahas tentang pencemaran lingkungan, tentunya akan berdampak negatif bagi makhluk hidup di muka bumi ini. Untuk mengatasi pencemaran lingkungan tersebut, kita harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi pencemaran. Dalam menangkap ikan, harus menggunakan alat yang tradisional dan ramah lingkungan seperti jala. Lakukan reboisasi untuk pengurangan pemanasan global dan menjaga kualitas air tanah. Berikut adalah tindakan yang dilarang yang dapat mengakibatkan pencemaran air, udara, dan tanah. Dilarang membuang sampah di perairan, dilarang menimbun sampah di dalam tanah, dan tidak membakar sampah yang dapat mengakibatkan pencemaran udara. Kurangi bersepeda motor dan gunakan seperlunya saja. Dalam pemupukan, tidak menggunakan bahan kimia secara berlebihan dan gunakan kompos atau pupuk organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iling Diki Akris, mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, dengan nomor mahasiswa 190207056 dari kelas TPPL 2C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengurangi pencemaran tanah, pencemaran air, dan juga pencemaran udara. Yang pertama itu cara mengurangi pencemaran tanah. Mengurangi pencemaran tanah bisa dilakukan dengan cara: 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Memilah sampah organik, non-organik, dan juga B3. Kemudian, mendaur ulang sampah non-organik atau mendaur ulang sampah yang masih bisa digunakan. Kemudian, mengurangi penggunaan pestisida. Yang kedua, cara mengurangi pencemaran air. Mengurangi pencemaran air bisa dilakukan dengan cara: 1. Menjauhkan sumber polusi dari air. 2. Tidak membuang sampah di sungai atau di aliran air lain. Kemudian, mengurangi penggunaan deterjen. Dan terakhir, mengolah limbah industri sebelum dibuang. Yang terakhir itu mengurangi pencemaran udara. Mengurangi pencemaran udara bisa dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menanam pohon sebanyak mungkin di pinggir jalan atau di daerah kawasan industri. Yang terakhir itu menghindari pembakaran sampah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Regita Sukmaning TSP dari TPPL 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan dan cara mengatasinya. Silahkan simak video berikut ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, telah dijelaskan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Jenis-jenis pencemaran. Yang pertama adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah biasanya disebabkan oleh limbah-limbah rumah tangga ataupun limbah-limbah industri, contohnya sampah plastik, limbah pabrik, dan lain-lain. Pencemaran air biasanya terjadi karena adanya zat atau substansi berbahaya yang masuk ke dalam air. Contohnya polutan, yaitu limbah cair, seperti limbah industri, pestisida, dan lain-lain. Pencemaran udara adalah pencemaran yang disebabkan oleh polutan berbentuk gas atau zat partikel yang mengudara, contohnya karbon dioksida dan karbon monoksida. Cara mengatasi pencemaran tanah antara lain, yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, memilah sampah yang dapat didaur ulang dan yang tidak. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pestisida. Yang keempat, mengolah limbah industri sebelum dibuang. Yang kelima, menggunakan kembali atau mengolah kembali sampah yang sulit terurai. Cara mengatasi pencemaran air. Yang pertama, tidak membuang limbah ke sungai karena dapat membahayakan organisme di dalamnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan pupuk kimia karena dikhawatirkan pupuk kimia akan hanyut bersama saluran irigasi. Yang ketiga, menangkap ikan dengan peralatan yang legal, contohnya seperti jala, pancingan. Cara mengatasi pencemaran udara. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor karena kendaraan bermotor berpotensi untuk menambah CO2 ke udara. Yang kedua, menggunakan kulkas dan AC ramah lingkungan karena peralatan-peralatan tersebut menghasilkan emisi gas yaitu CFC yang dapat merusak lapisan ozon. Yang ketiga, memfilter gas yang keluar dari pabrik agar lebih ramah lingkungan. Pabrik industri biasanya menghasilkan gas yang mengandung SO2 atau sulfur dioksida atau gas rumah kaca yang dapat menciptakan hujan asam. 4. Mengadakan reboisasi. Upaya reboisasi dilakukan untuk mengurangi jumlah CO2 dan menambah jumlah O2 dengan proses fotosintesis pada tumbuhan. Sekian penjelasan saya mengenai pencemaran lingkungan dan cara mengatasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Dwi Aryani, kelas TPPL 2C, ingin menjelaskan tentang materi bagaimana cara mengurangi pencemaran air, tanah, dan udara. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pencemaran. Pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain yang dalam komposisi lingkungan, tanah, air, udara yang menyebabkan terjadinya perubahan fungsi tidak semestinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara mengatasi pencemaran tanah, yaitu dengan mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Pestisida tidak hanya mengusir hama tanaman, melainkan juga dapat membunuh cacing tanah sebagai organisme menggemburkan tanah. Kemudian, tidak membuang sisa cucian ke tanah. Sisa cucian yang berupa sisa deterjen yang dibuang ke tanah akan membuat organisme tanah mati dan mengubah kandungan dalam tanah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi pencemaran air, yaitu tidak membuang limbah ke sungai. Membuang limbah ke dalam sungai sudah lama dilarang oleh pemerintah karena dapat membahayakan organisme di dalamnya. Limbah ini juga akan terus mengalir hingga ke laut, hingga dikhawatirkan membahayakan ekosistem laut. Oleh karena itu, pabrik diwajibkan mengolah terlebih dahulu limbah yang akan dikeluarkan agar ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu mengurangi penggunaan pupuk kimia. Pupuk kimia selain dapat mencemari tanah, juga dapat mencemari air. Sisa pupuk kimia yang hanyut bersama dengan saluran irigasi ke sungai akan membuat tanaman air seperti eceng gondok menjadi tumbuh subur, sehingga menggunakan lebih banyak oksigen dalam air dan menutup sinar matahari. Hal ini mengakibatkan ikan akan mati.
menangkap ikan dengan peralatan yang legal. Teknik penangkapan ikan yang legal adalah yang memakai jaring atau jala untuk di laut dan alat pancing untuk di sungai. Teknik penangkapan ilegal adalah dengan menggunakan racun, setrum, dan pukat harimau. Mengatasi pencemaran udara, yaitu dengan mengurangi kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor yang berupa karbon monoksida dapat mencemari udara. Karbon monoksida akan berbahaya bagi pernapasan manusia. Gunakan kendaraan umum untuk bepergian. Yang terakhir adalah mengadakan reboisasi. Dengan melakukan penanaman pohon, daur karbon dioksida akan lebih cepat. Karbon dioksida adalah bahan dasar fotosintesis tumbuhan yang menghasilkan oksigen. Penumpukan karbon dioksida berbahaya bagi lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Novilalan dari kelas TPPL 2C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengurangi pencemaran tanah, udara, dan air. Yang pertama yaitu pencemaran tanah. Tidak membuang sampah secara sembarangan, mengurangi penggunaan pestisida, mendaur ulang sampah yang sulit terurai. Untuk pencemaran air yaitu tidak membuang sampah ke sungai atau danau, tidak membuang limbah industri ke sungai atau danau, tidak menggunakan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan, mengurangi penggunaan deterjen. Untuk pencemaran udara yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, tidak membakar sampah secara sembarangan, menanam pohon di area perkotaan. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duto Mafak dari kelas TPPL 2C ingin menjelaskan bagaimana caranya menanggulangi pencemaran air, tanah, udara. Yang pertama dari pencemaran air. Yang pertama ada reboisasi. Reboisasi ini gunanya untuk meningkatkan air dalam tanah dan juga menjadi resapan untuk air. Yang kedua yaitu pengolahan limbah industri. Dengan adanya pengolahan limbah ini dengan cara membuat kolam stabilisasi, gunanya untuk mengurangi pencemaran. Yang ketiga yaitu menjaga kualitas air, menggunakan deterjen ramah lingkungan, dan menggunakan pupuk dan kompos organik. Gunanya untuk meningkatkan kandungan mineral pada air. Yang kedua yaitu menanggulangi pencemaran udara. Yang pertama mengurangi penggunaan kendaraan, kedua memperbanyak tanaman, ketiga tidak membakar sampah, dan yang keempat yaitu mengatasi atau membatasi penggunaan listrik berlebih. Yaitu dengan cara menanggulangi pencemaran tanah. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengolah kembali sampah yang sulit terurai. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pestisida. Dan yang keempat, mengolah limbah industri sebelum dibuang. Dan yang kelima, yang terakhir, memilih sampah yang mana dapat didaur ulang dan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soeb Abdurrahman Isyam, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, Prodi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Di video ini, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara penanggulangan pencemaran pada air, tanah, dan udara pada salah satu mata kuliah saya yaitu bioremediasi. Pertama, pengertian tentang pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Kemudian yang kedua, pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami dan bersifat sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga, pencemaran pada udara. Ya, suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Kemudian yang lanjut ke upaya-upaya tindakan untuk mengurangi pencemaran pada air. Pertama, mendaur ulang limbah sebelum dibuang.
Kemudian sebaiknya memiliki tempat penampungan limbah sendiri seperti septic tank. Kemudian yang ketiga, mengurangi penggunaan deterjen. Lalu upaya-upaya pada pencemaran tanah. Yang pertama, gunakan pupuk organik dan kompos sebagai pengganti pupuk bahan kimia. Kedua, melakukan sistem 3R, reduce, recycle, dan replace. Ketiga, mengurangi penggunaan pestisida. Kemudian yang terakhir, pencemaran udara, yaitu dengan melakukan atau mengurangi kebiasaan membakar sampah yang biasanya dilakukan sore hari, melakukan penghijauan, menghemat penggunaan listrik. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Nur Anissa dari kelas TPPL 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mencegah pencemaran di dalam perkotaan dan di dalam ruangan. Untuk udara, yaitu menggalakkan dan menerapkan uji emisi kendaraan bermotor yang memasuki wilayah perkotaan, terutama untuk kendaraan umum atau angkut barang. Meningkatkan penanaman pohon-pohon dan menambah area hijau di seluruh wilayah untuk menambah paru-paru kota. Menanam tanaman anti polutan, mencoba urban farming, mengurangi konsumsi daging, dan menghemat energi. Untuk pencemaran air, tidak membuang sampah ke sungai, membuat instalasi pengolahan limbah atau IPAL, menjaga kualitas air sungai, menggunakan deterjen ramah lingkungan. Untuk tanah, mengolah limbah industri sebelum dibuang, dan mengurangi penggunaan pestisida. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputri Anggraini Puspaningrum. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan nomor induk mahasiswa 190307073. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara meminimalisir pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara meminimalisir pencemaran air. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan, terutama pada saluran air.
Yang kedua, jangan menangkap ikan menggunakan bom ataupun pukat harimau. Yang ketiga, mengurangi penggunaan deterjen dan obat berbahaya lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cara meminimalisir pencemaran tanah. Yang pertama, jangan terlalu sering menggunakan pupuk sintesis. Gunakanlah pupuk organik yang aman dan ramah terhadap lingkungan. Yang kedua, jangan melakukan pembakaran hutan karena dapat menurunkan kualitas tanah. Yang ketiga, memilah sampah dari yang mudah terurai dan sampai yang sulit terurai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara meminimalisir pencemaran tanah. Yang pertama, kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Gunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda atau yang lainnya. Yang kedua, kurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang ketiga, meningkatkan penanaman pohon dan menambah area penghijauan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.